Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 10. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya tentang nilai mutlak, yaitu adalah persamaan nilai mutlak. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan dan semoga corona segera hilang dari Indonesia. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Di sini nanti Bapak akan memberikan 3 contoh. Apabila kalian nanti ada pertanyaan, silakan japri ke Bapak, tanyakan ke Bapak. Insya Allah nanti Bapak akan bantu jawab dan bantu menerangkan atau menjelaskan lagi di mana titik kesulitannya. Baik, apa sih sebenarnya persamaan nilai mutlak itu? Jadi, persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat paling sedikit. Persamaan nilai mutlak berarti dia adalah sebuah persamaan. Persamaan biasanya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Namanya persamaan berarti nanti ada tanda sama dengan. Persamaan yang memuat paling sedikit satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak pada ruas kiri atau kanan. Jadi persamaan nilai mutlak di sini tadi ada Bapak mau garis bawahi paling sedikit satu variabel. Variabel itu gampangnya adalah huruf. Biasanya variabel di sini yang Bapak gunakan adalah X berada dalam tanda mutlak. Ingat, tanda mutlak itu adalah tanda kurung, cuma kurungnya berupa garis lurus. Bisa di ruas kiri atau ruas kanan. Mana sih ruas kiri, mana sih ruas kanan? Bapak akan jelaskan juga di dalam video ini. Contohnya, nah di sini ada 3 contoh. Ini adalah persamaan nilai mutlak. Paling sedikit satu variabel berada dalam tanda mutlak. Nah, nih, ini adalah satu variabel. Nah, ini adalah variabel paling sedikit satu variabel dalam tanda mutlak. Nah, ini berada tanda mutlak pada ruas kiri atau kanan. Mana sih ruas kiri? Jadi yang dinamakan dengan ruas kiri adalah tanda atau sebelum sama dengan. Jadi harga mutlak atau nilai mutlak X dikurang 3 itu adalah yang dinamakan dengan ruas kiri. Setelah sama dengan, tanda sama dengan, itu yang dinamakan dengan ruas kanan. Ruas kanan di sini adalah negatif 5. Untuk nomor 2, ruas kirinya adalah harga mutlak X dikurang 5 ditambah dengan 2. Ini adalah ruas kiri. Dan ruas kanannya adalah 6. Yang ketiga adalah ruas kirinya yang mana? Harga mutlak X dikurang 3. Ini adalah ruas kiri. Ruas kanannya yang mana? Harga mutlak X ditambah 5. Jadi ruas kiri itu adalah angka atau variabel sebelum tanda sama dengan. Ketika sudah setelah tanda sama dengan angka atau variabel itu yang dinamakan dengan ruas kanan. Nah, di sini ini adalah contoh dari persamaan nilai mutlak. Paling sedikit satu. Kenapa nomor 3 ini kok dikatakan sebagai persamaan nilai mutlak juga? Karena di sini paling sedikit ada satu variabel. Nah, kalau lebih dari satu itu boleh. Seperti ini. Ini ada satu, ini ada dua. Nah, berarti lebih dari satu boleh. Paling sedikit satu artinya adalah berarti minimal satu atau harus ada paling sedikit itu satu variabel. Lebih boleh. Oke, di sini ada 3 contoh. Bapak akan menyelesaikan sebagai contoh sebagai untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan menggunakan sifat-sifat. Nah, nilai mutlak untuk AX tambah B dapat dimaknai sebagai seperti ini. Dia nanti akan ada 2.
Untuk yang nilai mutlak seperti ini akan dipecah menjadi dua, yaitu adalah AX tambah B lebih dari sama dengan 0, dia akan menjadi AX tambah B. Nah, dia tidak akan berubah. Lebih dari 0 atau sama dengan 0, dia akan tetap berubah. Nah, kalau dia kemarin di dalam konsep definisi atau pengertian, jika dia kurang dari 0 akan ditambah dengan negatif. Nanti akan ada cara mudah bagaimana menghilangkan negatif ini. Jadi nanti ada lebih dari 0, kurang dari 0. Jika dia lebih dari 0, ini nanti dia menjadi seperti ini. Jika dia kurang dari 0, A tambah B-nya ini berupa negatif. Sebagai contoh, pertama, tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian berarti nanti kita disuruh menentukan nilai X-nya dari harga mutlak X kurang 3 sama dengan min 5. Langkah pertama adalah kita menyederhanakan angka di luar harga mutlak atau nilai mutlak. Nah, seperti ini. Biasanya angka itu nanti supaya lebih mudah, sebenarnya boleh juga di ruas kiri, boleh juga di ruas kanan. Tapi biasanya kalau angka itu nanti kita akan pindahkan ke ruas kanan. Ketika dia berpindah ruas dari sebelum sama dengan ke setelah sama dengan, nah, dari sebelum sama dengan ke setelah sama dengan, maka tandanya akan berubah. Awalnya dia dikurang menjadi ditambah. Kalau nanti misalkan ini tambah, dia menjadi dikurang. Karena berpindah dari ruas ke sebelum tanda sama dengan ke setelah sama dengan. Biasanya kalau ada murid baru nih, dia mau pindah, berarti dia ditaruh di belakang. Gampangnya gitu biasanya. Maka kita juga akan menggunakan biasanya. Ini kita pindahkan ke belakang. Kurang jadi tambah. Kalau sini nanti tambah jadi kurang. Nah, negatif 5 tambah 3 itu adalah negatif 2. Maka ini sudah disederhana. Nah, sudah sederhana. Jadi jika ada dua angka seperti ini, ada negatif 3, ada negatif 5, kemudian ada positif 2, ada 4, maka kita harus sederhanakan dulu sebelum kita masukkan ke dalam bentuk ini. Nah, pada intinya adalah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak ini, nilai mutlak ini, kita menggunakan konsep yang ini, sifat dari nilai mutlak. Nah, sudah ketemu nih, harga mutlak X sama dengan min 2. Nah, untuk X-nya yang lebih dari 0, ini kan, jadi di sini X lebih dari 0, maka kita langsung positif. Nah, X-nya sama dengan min 2, langsung saja. Jadi untuk harga X lebih dari sama dengan 0. Kenapa kok X lebih dari sama dengan 0? Karena di sini harga mutlaknya hanya X. Tapi nanti kalau dia sudah harga mutlaknya X kurang 5, berarti X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. X kurang 5 kurang dari, nah, dia tergantung dari harga mutlaknya ini di dalamnya ini apa. Untuk X-nya kurang dari 0, nah ini kan ada negatif X nih, dia harus tambahkan negatif. Pada harga mutlak dia ditambahkan negatif berdasarkan konsep ini. Untuk dia kurang dari 0 ada negatif di depannya. Nah, ini bagaimana? Ya, maka kita kalikan dengan negatif. Nah, negatifnya kita pindah. Negatif jadi positif. Nah, jadi kalau ada negatif di sini, kalikan aja negatif. Dapatnya ini kali negatif jadi positif, ini kali negatif juga positif. Tapi kalau ini nanti positif jadi negatif karena kita kalikan dengan negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah biasanya dituliskan, ini wajib dituliskan dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil adalah negatif dulu baru positif. Selanjutnya, contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang 5 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini angka pertamanya apa? Sama, yaitu adalah 2 dan 4 kita sederhanakan dulu, kita pindah. Tadi awalnya positif, berpindah jadi negatif. Berpindah ruas, jadi awalnya positif, berpindah ruas jadi negatif. 4 kurang 2, 2. Ketika sudah sederhana seperti ini, hanya di ruas kiri hanya ada harga mutlak dan di ruas kanan hanya ada angka, maka kita bisa menggunakan sifat tadi.
tetap menggunakan 2 tadi. Nah, ini kalau di nomor 1 tadi itu X lebih dari sama dengan 0 karena harga mutlak di sini dia cuma X. Kalau di sini X kurang 5 maka X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Yang pertama adalah pasti dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Maka ini positif. Kita tinggal tuliskan. Sama dengan 2. Kalau sama dengan 2, berarti negatif 5-nya pindahkan. Negatif 5 dipindahkan gimana? Negatif 5 pindah jadi positif. 2 tambah 5, 7. Jadi kalau dia ada sama dengan 2, tadi kalau X gampang aja. X sama dengan 2. Tapi karena ini X kurang 5, maka keluarnya di sini harga mutlaknya juga X kurang 5. Sama dengan berapa ini? 2. Berarti sama dengan 2. Tetap kita menggunakan ini. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0 ini. Cuma harga mutlaknya dihilangkan. Yang kedua kan kurang dari 0. Maka kita perlu ini kasih kurung tanda negatif. Supaya gampang. Negatifnya ini 2 ruas dikalikan negatif. Nah, kalikan negatif. Tujuannya adalah supaya ini nanti jadi positif. Jadi X kurang 5 aja. Kalikan dengan negatif masing-masing. Jadi harus adil. Kalau di sini kali negatif, maka di ruas kanan juga kali negatif. Ruas kiri kali negatif, ruas kanan juga kali negatif. Jadi X kurang 5, negatif 2. Negatifnya ini bisa juga kata lainnya dipindahkan. Cuma kurang tepat karena dia perlu dikali negatif. Nah, seperti ini. Negatif 5, pindahkan ke sini. Negatif 2 tambah 5. Awalnya negatif, berpindah ruas jadi positif. Ini yang hati-hati. Ini yang biasanya banyak kesalahan. X-nya negatif 2 tambah 5 karena banyak positif, hasilnya positif. X sama dengan 3. Maka HP-nya adalah 3,7. 3,7. Nah, ini ada 3. Artinya HP itu adalah nilai yang memenuhi nilai ini. Jika kita masukkan 3, 3 kurang 5, negatif 2. Karena harga mutlak itu positif, maka ini 2. 2 tambah 2 juga menghasilkan 4. Jika kita masukkan 7 pun sama. Jadi jika kita masukkan 7, 7 kurang 5, 2. Harga mutlak dari 2, 2. 2 tambah 2 juga menghasilkan 4. Jadi ketika kita masukkan 3 atau 7 ke dalam persamaan ini, dia akan menghasilkan hasilnya 4. Itulah HP atau himpunan penyelesaian. Contohnya. Nah, untuk yang dua-duanya ruas kiri dan ruas kanan itu adalah harga mutlak. Bagaimana? Kita harus ingat konsep ini. Harga mutlak X sama dengan harga mutlak Y. Maka dia kita pangkatkan masing-masing kedua ruas. Dia akan jadi positif ini tetap. Nah, X kurang 3 pangkat 2. X tambah 5 pangkat 2. Ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi X pangkat 3 pangkat 2. 5 misalkan. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Berarti 6 pangkat 2, 6 kali 6. 6-nya 2 kali. Nah, ini kalau X kurang 3 pangkat 2, berarti X kurang 3 dikali dengan X kurang 3. X tambah 5 pangkat 2, berarti X tambah 5 dikali dengan X tambah 5. Nah, ini caranya adalah X kali X dulu. Kemudian X dikali 3. X kali X adalah X pangkat 2. X kali min 3 adalah min 3X. Nah, nih. X kali yang biru dulu ya. Biru. X kali X, X pangkat 2. Kemudian hijau. X kali min 3, min 3. Kemudian merah. Min 3 kali X, min 3X. Kemudian selanjutnya adalah yang garis yang ungu. Min 3 kali min 3 adalah positif 9. Ini pun sama. X kali X, X pangkat 2, X kali 5, 5X, 5 kali X, 5X. 5 kali 5, 25. Nah, ini kenapa kok 5X? Kenapa kok sama 5 X kali 5 kok 5X? 5 kali X juga 5X. Sama. Jadi biasanya kalau sebuah variabel, sebuah huruf dikalikan dengan angka, maka angkanya dulu yang ditulis. Makanya di sini X kali 5, angkanya yang mana? 5, berarti 5X. 5 kali X juga 5X. Yang bisa dijumlahkan adalah nih. Nah, negatif 3X dikurang 3X min 6. 5X, 5X, 10. Yang bisa dijumlahkan hanyalah yang
sama variabelnya atau hurufnya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita X ini kita taruh di sebelah sini. Nah, kita namanya yang ada X-nya kita taruh di sebelum sama dengan, yang ada angkanya taruh di setelah sama dengan. X-nya ini berpindah, awalnya positif jadi negatif. Negatif 6, kemudian negatif 6X, awalnya positif 10, berpindah ruas jadi negatif. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 kurang X pangkat 2 ini habis. Negatif 6X dikurang 10X menjadi negatif 16, 25 kurang 9, 16. X-nya, X ini nggak punya teman, maka negatif 16 kita harus pindah. Dia jadi ketika perkalian berpindah ruas jadi bagi. Ketika dia tambah atau kurang, nah jadi kurang atau tambah. Tapi kalau ini min 16, dia harus dibagi seperti ini. Hasilnya adalah min 1. 16 bagi 16 bagi 16 1, positif bagi negatif negatif. Jadi X-nya adalah min 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah min 1. Biasanya kalau dia bentuknya ruas kiri dan ruas kanan itu adalah bentuknya adalah harga mutlak, maka X-nya cuma ada 1. Tapi jika harga mutlak itu hanya ada 1, entah itu di ruas kiri atau ruas kanan, biasanya X-nya ada 2. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.